sebelum saya memulai ceritanya Mbak Jelita, saya mau tanya dulu yang hadir di sini dari mana? ISIP Jakarta. ISIP, Institut Semakin Sip ya. Oke, Mbak Jelita pernah dibully nggak? Kalau dibully Kalau secara keluarga kan tadi enggak katanya. sebenarnya keluarga ada juga sih, maksudnya tapi mereka tuh lebih kalau aku mikirnya kayak panggilan sayang gitu. Kayak bola panggilan sayang aku Turki alias ayam kalkun. Oke. Gitu jadi maksud aku Baola ya. itu bola. Oke. Ada juga yang manggil macam-macam gitu. Jadi menurut aku itu bukan bulian sih kalau dari keluarga ya. Iya. Kalau dari orang lain sih alhamdulillah nggak pernah ya. Cuman yang paling sering dibully itu adalah mata biasanya orang. Mata gimana? Mata orang jadi. Gitu. Lihat dari atas Image-nya. Oh, atau gimana mereka nggak pernah yang kayak misalkan ih gendut lu atau apa gitu nggak pernah sih aku ngadepin gitu. Tapi Cuman mereka tatapan kalau- itu menyakitkan nggak kira-kira? kalau aku sih cuek banget ya orangnya. Jadi lu mau natap sampai melotot juga silakan aja. Di media sosial juga kalau ada bulian cuek aja. Media sosial alhamdulillah nggak pernah. Cuek. Tapi Alhamdulillah ini sih tadi nggak baru ada- masuk nggak aja ada masalah. security-nya miring-miring gitu. Pak Ustadz. Iya, mempersilahkan. Itu miring gitu. Soalnya dulu aku lebih besar dari sekarang gitu Oh, loh. gitu. Berapa? Dulu tuh 160 kilo di rumah cuma bisa pakai sarung. Sarung aja yang gajah hamil. Bukan yang gajah duduk Pak Enggak, Ustadz ya. Maaf, berarti seksi juga dong. Kan pasti pakainya Pakai sarung digituin nggak, dong. maksudnya pakai kaos gombrong terus bawahannya sarung gitu. Karena udah nggak ada lagi. Iya celana kan kalau zaman dulu kan susah kan nyari Iya. yang big size. Kecuali bikin jahit sendiri gitu. Jahit Kalau juga gampang, tinggal gitu terus sarung dikasih gini. Ya kalau zaman sekarang kan big banyak size banget Iya. gitu loh. Kalau zaman dulu kan susah gitu. Terus waktu itu aku 160 kilo terus aku jatuh dari tangga, nggak bisa jalan 3 bulan. My God. Karena tulang belakangnya jebol. Jadi ini tulang kan ada bantalannya. Iya. Itu jebol, neken Itu ada syaraf. tulangnya ya situ. Ada, Iya, wih, ada lah, ada wih. lah Apa, Pak Ustaz? Ustaz. Masa Masa nggak nggak ada? semua? Kalau nggak ada aku kelewatan gitu dong. Terus bantalannya jebol, neken syaraf, aku nggak bisa jalan 3 bulan. Terus ke dokter ahli gizi, ke dokter syaraf gitu, dokter ahli dalam juga. Dia bilang harus mau nggak mau nurunin berat badan. Akhirnya turun 40 kiloan. Turun 40. 100 ya. Itu jadi diet ketat tuh ya. parah waktu itu, waktu zaman itu ya. Yang aku nggak makan nasi, terus makan yang direbus-rebus doang, nggak boleh garam, nggak boleh gula, minumnya air putih aja. Oke. Pokoknya parah kayak Terus gitu nggak tuh. lemes nggak itu? Olahraga sih, untungnya disuruh olahraga juga kan, tapi olahraga yang ringan doang Iya. gitu loh. Terus akhirnya berhasil turun, bisa jalan lagi sampai sekarang gitu. Sekarang ini udah lumayan lah. Nah kalau sekarang tuh lebih ke kayak yang aku mulai hidup sehat aja sih sebenarnya. Kayak yang udah mulai nggak makan yang aneh-aneh gitu. Kalau kurus ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak yang penting sehat gitu aja sih. Oke. Terus kemudian sempat juga katanya malah ikut sebuah kontes Yes. dan menjadi juara. Dan menjadi Apa juara. judul kontesnya? Miss Big Indonesia. Miss Big Miss Indonesia dan menjadi juara ya. Oke. Itu apa kriterianya? Miss Big itu karena Big, yang pasti besar, terus kan, Beautiful. Beauty, brain, behavior, Behavior. belief, satu lagi 5. belief. Nah, kategorinya malah lebih susah daripada Iya. yang Harus beneran. besar. Yang Karena kan biasa. harus percaya diri kan, Iya. kan Betul. kalau Itu yang cewek-cewek, sulit iya ya. itu yang sulit banget biasanya. Aku sering banget ketemu sama orang-orang, saya teman-teman gitu ya, yang cerita mereka nggak pede, apa segala macam. Sering ngajak ini sih kumpul gitu, ngasih tahu ke mereka bahwa ya jangan nggak pede. Kalau nggak pede dengan badan ya coba kurusin, tapi kalau udah nyoba kurusin nggak bisa juga ya harus mulai mencintai diri sendiri dong, ya kan? Oke. Nawi nih udah usaha tapi tetap tidak bisa mencintai diri sendiri dan tidak nggak pede. Gimana nih? Ada beberapa langkah ya, kalau saya terangkan ini sampai 2 episode nggak selesai, tapi prinsipnya begini. Enggak, pertama orang itu harus mencari harus mencari menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, jangan pernah mengkomparasikan diri kita dengan orang lain. Sering orang itu dalam kondisi apapun kalau dikomparasikan pasti ada saja sebab yang menjadi kita tidak sama dengan yang lain. Ya. Mau kurus juga nggak pede, mau gemuk nggak pede, mau kaya nggak pede, miskin nggak pede. Karena percaya diri itu bisa ditumbuhkan kalau kita menjadi diri kita sendiri. Apa yang kita miliki, itu yang berikutnya, yang kita miliki tidak dimiliki orang lain, dan apa yang dimiliki orang lain tidak kita miliki, ya Pak, biasa saja. Dalam hal tertentu saya lebih oke daripada dia, dan dalam hal tertentu dia memang lebih oke dari saya, dan itu pasti.
Dan jangan salah, orang yang gemuk itu pasti banyak kelebihan. Itu pasti itu. Enggak Tahu, pasti Uwe maunya ngomongnya gitu. Kelebihan berat badan. Enggak, ada kelebihan-kelebihan yang lain maksud saya jika itu. Dan yang berikutnya adalah kembangkan hobi. Orang itu harus punya talenta hobi yang dikembangkan. Sehingga itu menambah percaya diri. Iya, percaya diri. Yang berikutnya mengusahakan mencari titik kelemahan dan menutupinya. Setiap orang punya kelemahan, maka bagaimana dia cara menutupinya. Talita setelah tadi 6 bulan, Iya. apakah saat ini masih belum ngerasa juga pede untuk kemudian hadir? Itu karena anakku sekarang sudah 3,5 tahun, which is itu 3 tahun yang lalu, aku dapat kembali rasa percaya diri seperti yang ibu tahu aku seperti apa dulu, dan itu juga dukungannya juga dari sekitar dan dari orang-orang, maksudnya dari teman-teman di TV juga yang kayak ayo gitu, maksudnya gemuk, gendut, or whatever you call it gitu, tapi yang penting kan kita percaya diri, kita mencintai diri kita, jadi aura itu akan keluar dengan sendirinya. Namanya juga seorang ibu baru melahirkan, punya anak, itu biasanya pandangan orang kan akan berbeda juga gitu. Jangan terlalu dirasain bulian-bulian yang negatif, tapi kan orang yang mencintai kita juga ada gitu. Jadi disitulah yang bikin aku oke deh, aku starting lagi. Dan akhirnya olahraga, diet, syuting lagi, dan lumayan alhamdulillah sekarang udah 28 kilo turun. Oke, banyak banget usaha yang sudah dilakukan. Tapi saya juga pengen tahu bagaimanakah pandangan pasangan. Nah ini kan, apakah pasangan itu, saya nyaman-nyaman aja kok, badan kamu mau kayak apa? Nanti kita tanyain Akbar juga loh, bagaimana pendapatnya tentang istri. Selain satu ini ya, tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.